Indonesia membangun ekosistem mobil listrik terbesar di Asia. Apa manfaatnya? Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan komitmen serius untuk bertransformasi menjadi pusat industri kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara, bahkan menargetkan posisi strategis di kawasan Asia secara keseluruhan. Ambisi ini tidak sekadar wacana, melainkan telah dijabarkan dalam bentuk kebijakan nasional, investasi besar-besaran, dan kerjasama internasional yang progresif. Pemerintah Indonesia kini mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir, mulai dari pertambangan nikel, produksi baterai, hingga manufaktur dan distribusi kendaraan listrik. Namun, di balik ambisi ini, muncul pertanyaan besar. Apa sebenarnya manfaat dari langkah strategis ini? Langkah-langkah nyata menuju ekosistem EV nasional. Komitmen Indonesia dibuktikan dengan lahirnya berbagai regulasi dan insentif untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 telah menegaskan arah kebijakan nasional tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Di sisi fiskal, insentif pajak seperti PPNBM 0% dan pembebasan bea masuk untuk komponen kendaraan listrik telah diberikan kepada produsen dan konsumen. Lebih lanjut, Indonesia tengah membangun kawasan industri terpadu untuk produksi baterai listrik. Salah satunya di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Proyek ini melibatkan kerjasama strategis antara BUMN seperti PT Indonesia Battery Corporation, PT Aneka Tambang Tbk, serta perusahaan global seperti LG Energy Solution dari Korea Selatan dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited dari Tiongkok. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 21 juta metrik ton atau hampir 22% dari total cadangan global, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai produsen utama baterai lithium ion. Nikel adalah komponen penting dalam produksi katoda baterai, dan pengendalian sumber daya ini memberi leverage besar dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Manfaat ekonomi, diversifikasi industri dan daya saing global. Salah satu manfaat paling nyata dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik adalah diversifikasi struktur ekonomi Indonesia. Selama ini, Indonesia sangat bergantung pada ekspor bahan mentah dan komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan mineral mentah. Ketika dunia mulai beralih ke ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, Indonesia harus mencari arah baru. Kendaraan listrik menjadi jawaban yang menjanjikan. Dengan membangun industri baterai dan kendaraan listrik di dalam negeri, Indonesia tidak hanya menambah nilai ekonomi dari sumber daya alam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi di sektor manufaktur, teknologi, dan logistik. Industri kendaraan listrik juga mendorong perkembangan industri pendukung seperti pengolahan logam, sistem informasi digital, infrastruktur pengisian daya, dan layanan purna jual berbasis teknologi. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia bisa menyerap lebih dari 200.000 tenaga kerja langsung dan hingga 1 juta tenaga kerja tidak langsung. Angka ini mencakup pekerjaan di sektor pertambangan, manufaktur baterai, perakitan kendaraan, serta layanan pendukung seperti logistik dan pengelolaan limbah baterai. Dampak lingkungan, arah menuju mobilitas ramah lingkungan. Selain manfaat ekonomi, transformasi menuju kendaraan listrik juga memiliki dimensi lingkungan yang signifikan. Kendaraan listrik memiliki tingkat emisi karbon jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Dalam konteks kota-kota besar di Indonesia yang menderita polusi udara akut seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, transisi ke kendaraan listrik bisa menjadi solusi jangka panjang. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor transportasi menyumbang sekitar 25% dari total emisi gas rumah kaca nasional. Dengan beralih ke kendaraan listrik dan mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, Indonesia bisa secara bertahap menurunkan jejak karbon nasional
dan berkontribusi terhadap target emisi NO bersih pada tahun 2060. Namun, transformasi ini tetap memerlukan kehati-hatian. Produksi baterai dan penambangan nikel dapat menciptakan dampak ekologis yang serius jika tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku industri dituntut untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam proses ekstraksi, serta sistem daur ulang baterai untuk menghindari pencemaran tanah dan air. Pengaruh geopolitik dan kedaulatan energi. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain kunci dalam geopolitik kendaraan listrik global. Di tengah ketegangan rantai pasok dunia dan dominasi Tiongkok atas industri baterai, banyak negara berusaha mendiversifikasi sumber pasokannya. Indonesia, dengan cadangan nikel melimpah dan posisi geografis strategis di jantung Asia, menjadi kandidat kuat sebagai alternatif. Ketika Amerika Serikat dan Uni Eropa mulai meluncurkan strategi de-risking dari ketergantungan terhadap Tiongkok, Indonesia dapat memosisikan diri sebagai mitra penting dalam pembangunan rantai pasok baterai yang berkelanjutan. Bahkan, pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Tesla dan Hyundai untuk pengembangan proyek kendaraan listrik dan pasokan nikel. Kedaulatan energi juga menjadi faktor penting. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak dan mengalihkan transportasi ke sumber daya domestik seperti listrik dan baterai dari tambang lokal, Indonesia bisa memperkuat keamanan energinya dalam jangka panjang. Tantangan infrastruktur dan adopsi konsumen. Meski prospeknya besar, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah infrastruktur pengisian daya yang belum merata. Hingga tahun 2025, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Indonesia masih di bawah 5.000 unit, angka yang jauh dari cukup untuk mendorong adopsi massal. Selain itu, harga kendaraan listrik masih relatif tinggi dibandingkan kendaraan konvensional. Meskipun ada insentif fiskal, banyak konsumen masih melihat kendaraan listrik sebagai barang mewah. Dibutuhkan insentif yang lebih masif serta program edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang efisiensi dan manfaat jangka panjang kendaraan listrik. Pengembangan teknologi lokal juga menjadi isu penting. Indonesia tidak bisa hanya menjadi pasar konsumsi atau lokasi perakitan, tetapi harus menumbuhkan kapabilitas riset dan inovasi di dalam negeri agar dapat menciptakan kendaraan listrik yang kompetitif secara global. Kendaraan listrik dan masa depan mobilitas Indonesia. Transformasi ekosistem kendaraan listrik bukanlah proyek instan. Ia merupakan proses jangka panjang yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, hingga masyarakat. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, industri ini diperkirakan akan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia tidak hanya ingin memproduksi mobil listrik untuk konsumsi domestik, tetapi juga menargetkan pasar ekspor ke kawasan ASEAN, Asia Selatan, dan bahkan Eropa. Untuk itu, kualitas produksi, standar keselamatan, dan sertifikasi internasional menjadi aspek penting yang harus segera dipenuhi. Kesimpulan, investasi untuk generasi masa depan. Pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia bukan sekadar tren teknologi, tetapi fondasi menuju masa depan yang lebih hijau, berkelanjutan, dan mandiri. Dengan kekayaan sumber daya, potensi pasar domestik yang besar, dan dukungan regulasi pemerintah, Indonesia memiliki semua bahan baku untuk sukses. Namun, keberhasilan proyek besar ini bergantung pada sinergi berbagai pihak dan keberanian mengambil keputusan strategis yang berani dan visioner. Jika dikelola dengan baik, Indonesia bukan hanya akan menjadi pemain regional dalam industri kendaraan listrik, tetapi juga menjadi pusat inovasi teknologi hijau di kancah global. Penting untuk mengingat bahwa setiap kendaraan listrik yang mengaspal bukan hanya simbol modernitas, tetapi juga komitmen kita untuk mewariskan bumi yang lebih bersih dan lestari kepada generasi mendatang.